Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi guys dengan kita di sini masih membahas keris. Dari awal bahwa kita ingin menjelaskan keris bagi teman-teman yang awam atau yang baru berkenalan dengan keris, punya keinginan untuk memelihara keris atau mengkoleksi keris. Nah, di sini kita akan paparkan secara gamblang dari episode-episode yang sebelumnya sampai dengan episode ini. Ya Romo, masih bersama narasumber kita, Romo Doni. Apa kabar Romo? Baik, sehat. Alhamdulillah. Rahayu, barokah. Jadi di pertemuan kita yang ini kita akan membahas keris dari sisi sosiofag. Ya, melanjutkan pertemuan yang kemarin. sebelumnya. Silakan Romo, monggo. Ya, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Ya. Kita membahas keris sebagai wujud ketiga dari kebudayaan, yaitu benda buatan manusia, bisa dilihat, dipegang. Lalu karena benda ini artefak buatan manusia, ada sisi teknofag, yaitu diwujudkan, dibuat. Lalu ada sisi ideofag, ide-ide yang melatar belakangi pemikiran latar belakang. Ya. Nah, ada juga sisi sosiofag. Kenapa begitu? Karena budaya itu muncul dari kumpulan masyarakat. Nah, mungkin orang sendiri memunculkan budaya, nah mungkin. Ada kisah, mungkin fiksi ya, Tarzan dan Mowgli misalnya. Ya. Tarzan tuh di Afrika dibesarkan oleh gorila ya. Ya, budayanya budaya gorila. Gitu. Mowgli juga begitu, di India dibesarkan oleh serigala ya kan, budaya itu serigala. Nah, sudah kisah-kisah itu mengutip kitab kuno, tulisan dari Ibnu Tufail. Nah, Ibnu Tufail sudah menulis tentang bagaimana kira-kira kalau manusia itu tidak di kumpulan manusia, walaupun tetap ada mutu manusia, tapi kan beda karena temannya bukan manusia. Nah, kalau kita sedang membahas manusia dengan sosialnya, sosial itu dari bahasa Latin, dari bahasa Yunani ya, socius, artinya kawan. Karena manusia tidak hidup sendiri, ada kawannya. Kawannya di rumah ya, ada suami istri, ya kan, bapak ibu, lalu ada anak, ada adik kakak. Nah, pasti ada kawan. Tidak mungkin manusia sendiri. Kecuali tadi Tarzan dan Mowgli ya. Kita di hutan sendiri gitu. Nah, karena ada kawanlah munculnya budaya, karena butuh berkomunikasi, sehingga manusia disebutnya animal simbolikum alias mamalia yang bisa berbahasa dengan simbol-simbol yang kompleks. Makhluk yang lain mungkin bisa berkomunikasi. Bahkan ada penelitian tumbuhan itu saling berkomunikasi, tapi dengan cara-cara berbeda dengan hewan ya toh, bahkan mamalia, sesama mamalia, kita juga mamalia itu juga berkomunikasi, tapi tidak bisa memunculkan kebudayaan komunikasi yang kompleks. Nah, kompleksnya apa? Karena simbol-simbolnya bisa kompleks. Pertama, simbol kompleks memang dengan bahasa. Nah, bahasa ada yang lisan, ada yang tertulis ya. Lalu ada yang tersurat, tertulis dengan nyata, ada yang tersirat dengan simbol-simbol tertentu. Nah, karena keris adalah bagian dari kebudayaan manusia yang awalnya memang ide awalnya fungsi ya, senjata tikam, lalu bergeser, kita sudah bahas di pertanyaan lalu, disematkan mana-mana simbol-simbol yang kompleks. Nah, simbol itu fungsinya apa? Untuk disosialisasikan kepada pihak lain. Kalau tidak ada pihak lain, tidak ada yang mau disosialisasikan, buat apa bersimbol? Sehingga sama dengan dekat dengan kaitannya dengan sisi ideofag. Sisi simbol itu yang ingin disampaikan, itu yang disebut sosialisasi kan. Nah, ada yang sosialisasi tertulis, media tertulis, media massa. Nah, ada sosialisasi yang tersurat. Nah, simbol-simbol yang ada di keris secara ideofag adalah bagaimana pemikiran-pemikiran itu disampaikan melalui benda pusaka keris ini. Lalu apa yang hendak disampaikan itu sudah sisi sosiofag. Seperti ini misalnya, ini ada warangka, ini kalau di Jogja namanya berangga. Artinya daunnya warangka itu melebar, sampirnya melebar ya. Lalu ini kalau di Surakarta namanya ladrang, melebar. Tapi ada jenis yang gayaman atau pelokan. Kalau pelok tuh bijinya mangga. Nah, gayaman tuh meniru buah gayam. Ini sisi juga artinya ada simbolnya diambil dari simbol peloknya mangga atau simbol buah gayam kan. Lalu ladrang ini apa? Ada yang sampaikan kenapa hanya kok ada dua warangka nih khususnya di Jawa. Nah, ini disebut perahu, konsepnya perahu kecil nih, perahu besar. Nah, ini memang dipakai di acara-acara yang sederhana atau keseharian. Atau ya keluar rumah sehari-hari. Tapi ketika acara resmi, itu harus menggunakan warangka yang
ladrang, nyata kalau di Jogja Branggah. Nah, Heeh. pemilihan bentuk dengan perbedaan makna yang ingin disampaikan itu sudah bagian dari sosiofag keris, bahkan tanpa perlu dicabut. Iya, gitu. betul. Dari bentuk. bentuknya kita milih Iya. hari ini membawa keris dengan warangka ladrang kalau di Surakarta, di Jogja Branggah, karena memang ada perhelatan resmi yang tidak menggunakan keris kayaman gitu. Iya. Nah, disinilah sisi sosiofag dari keris. Apalagi kita sudah cabut, kita sudah bahas seperti lalu orang dulu melihat kerisnya punya orang lain itu kan hanya dari gonjonya ini, Betul. kan sembarangan bisa nyabut. Beruntung orang yang sekarang ada bisa lihat, permisi Bapak, saya bisa lihat koleksinya, boleh. Atau ada perkumpulan paguyuban pusaka ya, itu berkala bertemu lalu membawa koleksinya masing-masing lalu bertukar. Karena sudah tidak ada lagi status dan lain sebagainya. Iya, karena sosiofagnya sudah berbeda. Iya, sosiofagnya. Dulu sosiofagnya keris adalah bagian dari busana sehari-hari. Keluar rumah tanpa menggunakan keris itu sama dengan telanjang. Iya. Tapi begitu Kayak kita lupa bawa HP lah, ya. ibaratnya sekarang. Begitu kolonial masuk ya, orang Eropa masuk, lalu kita terkena pengaruh busana Eropa. Sehingga dulu yang busana asli Nusantara harus ada keris. Iya. Lalu busana atasnya diganti jas Eropa. Bawahnya tetap pakai kain panjang. Kain panjang. Atau bawahnya pakai celana gitu. Tapi begitu sudah pakai jas itu kadang nggak perlu pakai keris. Iya. Nah, kalau yang pakai celana resmi kadang masih ada keris di anggar gitu. Sekarang juga kalau buat acara-acara adat udah pakai jas. Ada yang versi yang nggak keris, ada versi yang keris ya. Kalau di Jawa itu yang gerowak gitu. Tapi kalau versi Landung, versi yang nggak gerowak nggak pakai keris gitu. Iya. Nah, hal-hal itu karena terjadi perubahan di sosial masyarakat. Nah, ketika ada perubahan di sisi sosial masyarakat, tentu budaya juga berubah. Begitu pula sebaliknya. Kalau ada perubahan dalam lingkup budaya masyarakat, tentu sosialnya akan berubah. Nah, sekarang kita tidak jumpai lagi orang keluar rumah membawa keris. Karena konteks sosial sudah berubah. Sehingga kita bisa melihat keris ketika kita sowan kolektor, atau kita ke museum, atau kita ikut pertemuan paguyuban pusaka begitu kan. Nah, di sini kita melihat dinamika dunia perpustakaan dalam sisi sosial ya. Nah, kalau dulu hanya bisa ngelihat keris orang dari gonjonya ngintip-ngintip ya, itu kira-kira kerisnya pakai ini kinata emas, gambarnya gajah singo. Itu berarti ada gambaran waktu zaman Sultan Agung, yaitu ketika bedah pati sehingga ada simbolnya gajah singo itu sebenarnya angka tahun. Nah, orang dulu hanya bisa mendebak-debak dari gonjo itu. Ini ganja polos tapi kayaknya ini keris Mojopahit. Nah, sehingga akan berbeda sekarang yang kita dengan mudah bisa minta melihat kerisnya orang lain. Boleh izin lihat kerisnya gitu. Tapi tetap harus kita mengenai sosial ya adalah harus tetap seizin pemilik. Si pemiliknya. Lalu kita melihat keris sudah nggak boleh sembarangan, nggak boleh dimek-mek begitu kayak pisau dapur. Karena kita ada keringat kan, keringat basah, garam, keringat kita mengandung garam. Nah ini bisa menjadi karat. Nah, kalau kita membuka bilah orang lain, kita hanya bisa meletakkan di ujung kuku ibu jari, karena nggak ada keringat toh, jadi amanah. Ini pun sisi sosiofag karena menghargai ini pusaka orang lain. Sebenarnya pusaka kita pun kita gitu daripada kita bekarat lagi kan. Nah, ada juga ketika kita menutup dan membuka pusaka itu ada etika. Etika juga bagian dari sosial karena bagaimana simbol-simbol tadi kita perlihatkan. Kita tidak sembarangan buka. Karena keris ada sisi-sisi yang kalau kita sembarangan buka, kita sendiri terluka atau bagian dari keris bisa rusak. Misalnya ini tadi gonjo itu kan tajam guardnya. Kalau kita bukanya begini, nah ini bisa luka. Nah, makanya sengaja di warangka ada, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, ada eri cangkring untuk jempol dorong. Lalu yang ditarik adalah warangkanya. Karena dengan ini hati-hati dan rician dari keris tidak rusak gitu. Nanti menutupnya kembali pun begini. Salam. Nanti di tiap daerah agak beda-beda ya. Lalu begitu juga kita meminta izin kepada seorang tokoh dengan koleksinya, saya boleh lihat koleksinya, boleh. Nah, ini kalau ada etika di dalam menyerahkannya. Nah, kalau si pemilik itu menghormati tamunya, walaupun lebih muda,
Tapi ada sisi-sisi lebih dihormati, mungkin misalnya pangkatnya tinggi di kerjaan ya, atau awunya lebih tinggi gitu. Iya. Pokoknya yang dihormati itu yang diberikan adalah sisi depan. Oke. Nah, Coba dong. yang diambil adalah ini. Monggo. Menerimanya Silakan dilihat. pun Iya, seperti begini. ini ya. Ya, silakan dilihat begitu. Oke. Nah, tapi kalau yang memberi itu orang sepuh betul, terus yang ini adalah anak muda yang memang masih junior sekali, Iya. dan ada rasa kasih sayang senior ke junior atau orang tua ke anak, itu lebih begini. Oh, dibalik Silakan ya. dilihat. Nah, ini bagian dari turunnya bless ya kan, turunnya rahmat. Betul. Oh, di sini ada penghormatan ke atas kan begitu. Nah, dari menyampaikan itu pun ada itu. Iya. Sebenarnya tidak jauh beda di belahan dunia lain, ada misalnya cara membuka katana Jepang, menyerahkan mungkin juga mirip ya. Iya. Nah, itu beberapa hal dari sisi sosiofakeris, dari sisi penampakan dan sisi bagaimana kita melihat, kita menyerahkan. Iya. Lalu kita sudah bahas kemarin, karena keris adalah simbol person diri ya, itu bisa ketika di pernikahan pengantin pria tidak datang, bisa diwakili oleh kerisnya. Jadi misalnya jenengan pengantin putri di sini sebelahnya keris gitu, bisa. Atau juga dalam urusan resmi kalau zaman dulu ya, dalam kehadiran seseorang bisa diwakili oleh kerisnya, tidak melulu dalam pernikahan. Misalnya dalam sudah ada acara resmi, sudah ada janjiannya ya, sudah ditentukan waktunya, tapi sudah memang tokoh A berhalangan hadir. Nah, nanti abdinya atau ininya koleganya membawakan kerisnya bagi simbol, beliau tetap hadir. Nah, tapi kan tetap ada wakilnya yang mencatat pertemuan itu membahas apa misalnya begitu. Nah, lalu kita bahas juga sisi sofak dalam bilah keris ya. Ini kita sudah bahas belum lalu, ada dapur, ada pamor, ada tangguh ya. Kalau tangguh memang sisi era atau gaya pembuatan ya. Nah, sisi dapur sini ada dua dapur. Sisi pamor ya, di sini ada dua pamor. Ini di bawah nih tunggak semi. Tunggak semi itu, tunggak itu pokok pohon sudah ditebang. Itu selalu bertunas. Jadi simbol continuity. Keberlanjutan, jadi tak akan padam, tak akan mati. Sebenarnya deder ini juga namanya nunggak semi, karena simbolnya adalah pokok pohon yang terpotong tapi tetap bertunas. Ini ada patran ya, ukiran ini tunas di bawah dan tunas di dekat putusnya itu. Tapi ini nunggak semi versi Surakarta, nanti ada nunggak semi versi Surakarta. Nah, di pamor juga ada pamor nunggak semi, ini pamor nunggak semi simbolnya itu. Lalu pamor yang ini adalah ngulit semongko, karena seperti kulit semongko ya. Nah, secara idiofak, pandai ya, empu yang membuatnya, empu pandai yang membuatnya, memilihkan itu untuk pemesan, kan ada sesuatu yang tidak disampaikan. Satu, tidak disampaikan pandai ke pemesannya. Kedua, diharapkan ada hubungan mikrokosmos makrokosmos. Artinya sang pemesan sadar, oh saya dipilihkan pamor ini oleh sang pandai, maknanya ini. Ada sesuatu yang disampaikan. Nah, sesuatu yang disampaikan disuruhkan itu sudah sosiofak juga sebenarnya. Lalu nanti diwariskan ke anak cucu atau diberikan ke kolega. Nanti ada juga bacaan, oh ini pamornya ini. Berarti ada sesuatu yang tersampaikan. Nah, kita sudah sempat singgung pertemuannya lalu. Kalau pamor kulit semongko berarti maknanya ini terkait dengan sisi-sisi dunia ini, dengan profesi yang ini, kan begitu kan? Nunggak semi. Nunggak semi itu artinya abadi ya, tidak akan mati terus menerus, walaupun seakan-akan patah tumbuh lagi. Nah, di situ ada gambaran, mungkin memang dulu dibuat untuk doa agar pemegang pusaka ini ya toh, baik dia merasakan daya energi doanya, atau mungkin bisa juga karena simbol itu menjadi tersugesti ya. Karena kita ini dipenuhi simbol-simbolnya, ada lukisan, ada apa. Ini semua simbol. Dan kita tersugesti, kita milih baju kita hari ini simbol. Kenapa milih batik, milih hitam lah. Kita tersugesti oleh itu. Bahkan tidak perlu bicara energi kalau memang tidak paham. Kalau paham ya monggo silakan gitu kan. Nah, ini ada sisi-sisi yang disampaikan sosialisasi, baik internal dalam si pemilik kepada yang diwariskan, pandai kepada pemesan, atau kemudian nanti kalau dipamerkan di museum, si pengunjung museum dengan barang koleksi itu ada yang disampaikan. Menyampaikan, kalau kita bicara hermeneutik ya, kita melampaui zaman ke arah itu.
kita tidak boleh pakai pemikiran, tapi kira-kira di zaman itu ini pada untuk saat apa? itu ya. Ya, untuk apa? Lalu ini dapurnya brojol. Brojol itu polos ya. Doa agar hajat itu kabul tanpa halangan gitu ya, lancar. Nah, ini ada yang disampaikan. Doanya dulu pandai membuatkan untuk pemesannya itu. Lalu kita bisa dari situ kita ada gambaran sisi dunia sosial sang pemesan tuh seperti apa. Ya? Dia dibuatkan keris brojol dengan pamor tunggak semi dan kulit semongko. Kulit semongko itu simbol dia kulitnya keras tebal, melindungi dalamnya yang lunak. Yang lunak, yang manis. Dalamnya tuh manis apa, tapi dilindungi yang tebal, jadi tidak boleh sembarangan mengambil keindahan tanpa proses. Tidak boleh sembarangan menggapai sesuatu tanpa kita mengetahui passwordnya misalnya. Gitu. Nah, banyak hal yang kita bisa dulu gitu ya. Nah ya, banyak yang kita bisa kupas dari hal-hal makna yang disosialisasikan, baik di antar zaman sekarang ya, pengkoleksi dengan yang melihat, atau kita lihat sebagai pengunjung museum melihat benda koleksi zaman dulu itu bisa melampaui zaman. Betul. Kalau dalam konsep bahasa Jerman itu Zeitgeist ya, jiwa zamannya itu kita bisa melihat jiwa zaman-zaman itu tersosialisasikan zaman sekarang. Kita juga bisa melihat situasi sosial, bahkan status sosial dari si pemilik itu atau si pemesan ketika Empu Pandai itu membuatkan. Nah, jadi dari sisi dapur, dari sisi pamor, lalu juga ada dari sisi tangguh sebenarnya. Kita lihat dulu ini bilahnya apa. Tadi kita ngambil di tempat koleksi random ya. Nah, ini dapur Pasopati, tangguhnya Mataram, pamornya Wahyu Tumurun. Nah, tadi kita sudah bahas ya pola-pola tadi apa yang tidak disampaikan oleh pamor Wahyu Tumurun ya kan, doa supaya diberi petunjuk, diberi bantuan ya ketika menghadapi kesulitan, ada wahyu dalam konsep budaya Jawa beda dengan wahyu agama ya. Betul. Wahyu dalam konsep budaya Jawa dari paling bawah wahyu lurah, wahyu camat, wahyu jadi adanya titipan dari Tuhan, amanah untuk menjalankan tugas kalau wahyu dalam budaya Jawa. Beda dalam konsep di KBBI yang wahyu dalam konsep agama ya. Nah, itu doa Wahyu Tumurun. Lalu dapurnya Pasopati itu ini banyak makna ya. Kalau kita ambil tengok makna kunonya itu sebenarnya simbol dari kekuatan Tuhan yang digambarkan melindungi kota-kota. Karena Pasopati digambarkan menguatkan tembok-tembok kota, gerbang-gerbang kota dari baja begitu ya. Tapi juga menyimbolkan gerbang alam. Sehingga orang dihantarkan pulang ke alam kesejatian, meninggal maksudnya ya. Itu juga simbolnya melewati gerbang Pasopati. Begitu juga kekuatan dari alam kesejatian itu ke alam fana, itu juga disebut melewati gerbang Pasopati. Sehingga kita berdoa agar pusaka mendapat berkah dari Tuhan, itu juga melewati gerbang Pasopati ya, dari sana ke sini. Tapi arwah dipulangkan juga Pasopati. Nah, dalam konteks baru ya, pemahaman baru, Pasopati digambarkan juga pisau yang mematikan gitu. Nah, pisau yang mematikan lebih ke arah fungsi ya, tapi juga dalam konteks mematikan, orang Jawa kalau bicara Hono Coroko malah matinya ketika dipangku. Karena huruf Jawa itu bisa mati ketika dipangku. Jadi orang Jawa kalau dikerasi malah nggak mati, melawan terus gitu. Tapi begitu bicara lemah lembut, diajak ngomong baik, itu bisa egonya turun atau bisa menjadi bersahabat begitu ya, bisa luluh. Nah, jadi banyak hal yang kita seperti tadi kita buka antara pamor dan dapur. Tapi kalau bicara tangguh, nah ini tangguh Mataram. Nah, Mataram kan didirikan oleh Yang Pandeman Senopati, lalu dilanjutkan oleh Panembahan Hanyokroowati ya, sempat ke kakaknya Sultan Agung, Panembahan Matodipuro, lalu hanya sebentar lalu Sultan Agung, lalu putranya ke Amangkurat I dan seterusnya sampai kemudian Giyanti menjadi Suya Solo. Nah, setiap raja ini membuat bentuk keris yang berbeda-beda, walaupun masih ada kemiripan. Sehingga kita bisa pahami tangguh ini sebenarnya legitimasi.
ketika raja bertahta dia bikin sedikit berbeda dengan milik ayahnya gitu. Jadi ayahnya memerintah ke Empu Pandey bikinkan keris begini. Ini bentuk keris zamanku seperti ini ya. Cirinya. Jadi orang kalau lihat ini ketahuan nih ciri aku. Nah, nanti putranya bikin ciri yang berbeda. Nah, jadi sisi sosiofak dalam Tangguh adalah ada hal-hal yang disampaikan di masing-masing periode raja yang bertahta. Mana-mana tadi itu ide-ide yang mau disampaikan. Sama-sama keris Pakubono misalnya, keris PB9 sang ayah ya akan berbeda dengan keris di zaman sang putra PB10. Gitu. Nah, perbedaan ini kita bisa dalami makna apa yang mau disampaikan. Lalu keris zaman PB9 juga berbeda dengan zaman sebelumnya, raja sebelumnya. Nah, disinilah yang menarik dari sisi Tangguh itu kembali ke zeitgeist tadi ya, secara hermeneutik ada jiwa zaman yang ini disampaikan. Sebenarnya terkait juga dengan aksara. Kenapa aksara Jawa kuno, lalu Bali kuno, lalu Sunda kuno ya? Itu kan semua pinjam dari aksara Pallawa India. Lalu orang India sudah tidak bisa baca aksara karena sudah sangat beda. Kenapa bisa sangat beda? Karena masing-masing raja yang dari zaman awal Masehi, zaman tahun 7, 8, 9 Masehi ya, abad-abad ke itu ya, abad ke-9 termasuk Borobudur kan abad ke berapa? Abad ke-8, 800 sekian. Nah, di masing-masing abad, masing-masing raja bertahta itu membuat perbedaan aksara. Jadi sang anak bikin aksara yang berbeda dengan sang ayah. Nah, sehingga perubahan itu membuat aksara Jawa bisa seperti ini, yang orang India sudah tidak bisa baca. Gitu. Berkembang lah ya. Berkembang. Nah, inilah dalam konteks Tangguh dalam sisi sosiofak itu menggambarkan karakter yang dipilih oleh raja yang bertahta, memberi titah kepada Empu Pandey untuk buatkan keris di zamanku seperti ini. Saya beda dengan zaman ayah. Nanti zaman anakku ya bikinlah yang beda lagi begitu. Nah, disitulah sehingga orang bisa menyebut ada sisi pasikutan. Pasikutan ini unik. Ini sikut. Senggol. Jadi pasikutan adalah kesan yang kita dapat ketika melihat keris. Nah, pasikutan ini terkait dapur, terkait pamor, tapi terkait Tangguh. Juga. Karena raja di setiap zaman akan membuat gaya pamor yang berbeda. Gaya dapur berbeda, walaupun sama-sama brojol, brojol zaman ayahnya dengan brojol zaman raja yang menggantikan itu berbeda. Nah, sehingga pasikutan berbeda. Nah, memang ada garis besar ya. Secara umum keris Jogja Mangkubuanan ya, lalu keris Surakarta Pakubuanan itu tetap ada suatu gaya yang berbeda. Dua gaya besar. Tapi nanti masing-masing era, sama-sama keris HB misalnya Mangkubuanan, itu masing-masing raja berbeda juga gayanya. Di Surakarta juga begitu. Nah, nanti pasikutan dari masing-masing Tangguh berbeda. Misalnya Tangguh-Tangguh Kulonan ya, Tangguh-Tangguh Jawa Baratan. Itu looknya kembo, hemat-hemat, looknya tidak jelas. Jadi pasikutannya ketika kita melihat itu apa? Suatu hal yang samar, yang maya gitu kan? Karena looknya tidak jelas. Tapi begitu kita melihat Mataram, Mojopahit atau bahkan Pengging ya. Pengging itu peralihan Mojopahit akhir. Itu looknya sangat tegas rengkol. Tentu menimbulkan kesan yang berbeda kan. Nah, itu pasti petanya berbeda. Nah, disitulah sisi sosiofak yang kita beberapa kita bisa angkat dari keris ya. Nah, inilah kembali ke ketika UNESCO mengakui keris sebagai masterpiece of the world. Walaupun sisi teknofaknya juga sudah sulit sekali, sudah rumit sekali ya. Tapi tidak diangkat sebagai sisi tangible kebendaan. Tapi yang diangkat adalah sisi intangible-nya, non bendawi. Begitu juga jamu ya, jamu baru saja diakui juga oleh UNESCO. Sama, padahal jamu kan diminum nih, macam kopi nih, diminum. Tapi diakui jamu Indonesia bukan sisi tangible-nya, tapi intangible, karena di balik jamu yang sudah diracik diminum nih ada sejarah yang panjang, ada sisi pembelajaran yang panjang. Ada sisi pemahaman etnoekologi ya, bagaimana masyarakat tradisional itu memahami lingkungan sekitarnya, baik mineral-mineral yang dijumpai di tanah bawah atau nabati ya, tumbuhan-tumbuhan, hewani. Terus itu bisa diolah apa? Itu sangat rumit sekali. Saya yang mirip dengan keris, yang diakui oleh UNESCO adalah sisi intangible yang non bendawi. Nah, itu yang menarik. Sama-sama benda terlihat ya, yang satu liquid jamu, tapi ada juga jamu yang berupa ini ya padat ya, kapsul atau butir itu, pil gitu.
sama dengan keris pusaka yang juga padat, solid lah 3 dimensi. Tapi yang kompleks, sangat kompleks adalah sisi intangible. Berbeda dengan senjata lain ya, bukan kita memang beda. Senjata lain mungkin ya memang untuk perang, untuk nebas gitu. Jadi tidak ada senjata di dunia ini yang serumit keris. Dan keris serumit apapun memang masih bisa untuk perang gitu. Beda dengan mungkin daerah lain ada senjata upacara ya, yang sebenarnya sudah tidak bisa untuk perang. Terlalu rumit, pegangnya terlalu kecil gitu ya. Kalau ini semua tetap ergonomis. Hanya untuk properti lah. Iya, hanya untuk upacara. Nah, kalau ini keris sampai kapanpun tetap ergonomis. Tetap walaupun sangat indah seninya, tadi ideofagnya, sosiofagnya. Tapi kalau memang kepepet difungsikan fungsi awalnya, ya ergonomis gitu. Betul. Sangat bisa masih digunakan sebagai fungsi praktis. Tapi tetap kompleksitas intangible-nya ya, yaitu dari sisi ideofag dan sosiofagnya. Itu sangat kompleks, rumit, yang menurut UNESCO tidak ada senjata lain di dunia yang menyamai kompleks itu. Ya katakanlah konteks yang sama belati ya, dagger ya. Karena keris memang senjata kecil pendek ya untuk tikam, dagger atau belati atau knife ya jatuhnya bilah. Tapi tetap berbeda, misalnya sama-sama pisau, misalnya kita katakanlah pisau Yunani, pisau Turki, Romawi, tetap tidak sekompleks ini dalam sisi pamornya ya, tangguhnya, lalu kerumitan tadi sisi dapurnya ya, jenis bentuk itu tidak. Sisi pembuatannya yang juga dalam pembuatan ada penyematan ide tertentu dalam doa-doanya ya kan. Lalu penyematan sosio tertentu dalam mengundang ketika keris mau dibuat, mengundang tetangga selamatan. Begitu pula ketika keris sudah jadi, mengundang tetangga selamatan. Itu di tempat lain mungkin tidak ada gitu. Disinilah memang sudah dicanangkan intangible-nya keris. Selain sisi teknofagnya sebenarnya juga kompleks sekali, rumit dan sulit membuatnya ya. Tahap-tahapnya itu panjang. Mungkin senjata lain dunia tahapnya tidak sepanjang keris. Ya, keris ini tahapnya panjang sekali. Nah itu, tapi sisi intangible-nya, sosiofag dan ideofagnya malah melebihi dari sisi teknofagnya, walaupun sisi teknofagnya sudah sangat kompleks sekali. Ini yang tadi kita gambarkan Mataram ya, Pasopati Mataram. Nah ini tadi kita sebut ketika look-nya keris kulonan atau keris baratan ya, barat itu look-nya enggak jelas, embet atau kembo ya. Sedangkan nanti kalau keris Mataram yang look ya, jadi Mataram yang lurus, atau Mojopahitan atau bahkan Pengging sangat ngerengkol, itu look-nya jelas banget ngerengkol. Nah itu ada yang mau disampaikan jiwa zamannya. Jadi jiwa zaman apa dalam masa pembuatan yang mau disampaikan, kenapa look-nya nggak tegas gitu. Iya betul. Lalu condong lelehnya banget, condong leleh ini derajat kemiringan. Kalau tadi Mataram harus gini, lalu HB agak sih, tapi ini keris-keris barat itu condong lelehnya, iya condong lelehnya agak ekstrim gitu, lebih condong sudutnya daripada tangguh daerah lain. Nah itu juga ada yang disampaikan. Nah bagaimana mencari tahu apa yang tidak disosialisasikan dari itu? Dari Empu Pandey itu menangkap semangat jiwa zaman itu, yaitu titah dari raja-rajanya, tapi titah dari rajanya juga terkait dengan memang dinamika budaya dan sosial kala itu kan gitu. Nah secara hermeneutik kita bisa mencoba mengkaji jiwa zaman itu, zeitgeist itu. Tentunya tidak boleh dengan konsep otak adik gato ya. Itu namanya posmo, sepemikiran kita ini jangan-jangan enggak. Tetap ada kajian tertentu karena semiotik ya, ilmu menggali simbol itu terkait dengan konsep yaitu konvensi. Konvensi kan terkait hermeneutik, konvensi zaman itu bukan zaman sekarang. Konvensi zaman itu di daerah itu, di sisi barat kulonan. Sehingga baru kita bisa memformulasikan kira-kira zeitgeist jiwa zaman apa yang kita bisa yang disampaikan. Nah hermeneutik itu dari nama Hermes ya, dewa penyampai pesan di mitologi Yunani itu, yang kakinya ada sayapnya.
yang Iya. dulu patungnya ada di Jembatan Harmoni, Oh. sempat hilang, Iya. ketemu di toko lama, toko antik, Toko antik. dibeli lagi sama Pemda, sekarang Iya. disimpan di Museum Fatahillah. Oke. Nah, di tempat semula diberi replika yang lebih kecil, Dewa Hermes. Oke. Jadi kalau Iya. kita pakai konsep hermeneutik, dari itu kita mencoba menggali zeitgeist zaman apa yang tidak disampaikan. Itu kan melampaui waktu yang beribu tahun kan, Iya, betul. bisa sampai ke kita. Lalu kita juga melihat apakah masih seperti itu. Misalnya konsep lo tidak jelas ini secara konvensi ya kita sudah kaji dengan semiotik. Bahwasanya nggak usah saklek-saklek amat. Iya. Misalnya sisi flexibility, Heeh. sisi santai, sisi Iya. cincai 86 gitu. Nah, Betul. apakah masih ada jiwa itu di daerah Kulon gitu? Iya. Nah, itu juga bisa dikaji gitu. Oke. Sehingga ketika saya sampaikan ke rekan-rekan di kampus, termasuk kita sowan para profesor, selalu ketika membahas keris, kemarin kita sudah bahas sisi Tenovac, jenis-jenis keris secara knowledge tradisional ya, Iya. yang ada Karangkicang, Porosani, Mayalelo, Kendogo, itu untuk dikaji secara sains dalam ilmu metalurgi, ya menurut para profesor tuh ya harus S3 gitu. Yang mengkajinya ya. Iya, tidak di bawah S3, Nggak termasuk sembarangan nanti juga. kita walaupun sebenarnya tidak bisa juga adik-adik kita mahasiswa S1 kenapa keluar mahasiswa ya? Iya. S1, S2 Otomatis itu. itu bisa juga mengkajinya tapi dengan tentu kadarnya masing-masing ya. Kadar knowledge. Iya, lalu ini pamornya Toyo Mambeng atau Toyo Mambek ya, apa yang hendak disampaikan? Lalu dapurnya Sempono, Luk 9 ada Sekar Kacang, Lambe Gajah. Satu, apa yang hendak disampaikan? Sempono itu. Pono itu artinya memahami. Se atau sa ya, sapana dari kata sapana ya, sampana jadi sempana, sempono kalau di Mataraman ya. Itu memahami itu kok jadinya 9. Apa nih? Nah, konsep 8 arah mata angin dan tengah pusat itu sebenarnya menggambarkan itu, karena di naskah kuno termasuk di kepercayaan masih hidup sekarang, simbol itu termasuk yang dipakai di simbol bunga di Jawa Baratan ya. Kebetulan ada simbol kelopak bunga. Mirip dengan itu ada simbol surya di Majapahit juga, hitungannya 8 dan tengahnya titik sebagai 9. Lalu ini Sempono juga hitungannya numerologinya angkanya 9. Nah, kita bisa meraba-raba tadi ya, Empu Pande membuatkan keris pada pemesan ini Luk 9 yaitu Sempono, Pamoro Toyo Mambeng. Nah, di situ kita secara sosiofak bisa juga mengkaji. Iya. Nah, inilah sekilas ya bagaimana Pusoko Bisokondo, artinya pusaka kerisnya bisa bercerita. Karena tadi simbolikum yang dibuat oleh mamalia kita manusia ini tidak selamanya menggunakan lisan tersirat, tapi juga bisa tersurat. tidak semuanya tersurat. Nah, tapi bisa juga tersirat menggunakan simbol-simbol yang inskripsinya bukan tulisan, tapi inskripsinya adalah ikon-ikon kan, icon-icon. Oke, bentuk ya. Oke, teman-teman, ini pembahasan kita keris secara sosiofak, dan ini juga sekaligus mengakhiri pembahasan kita dari kemarin mengenai keris secara umum ya. Keris secara umum. Bagi teman-teman yang mau memelihara keris atau mau mengkoleksi keris, biar mengenal keris itu apa sih keris itu ya Roma ya? Nanti mungkin bisa kita lanjutkan membahas keris secara khusus ya per bilah kita coba review. Jadi sudah nggak ada lagi pandangan-pandangan bahwa keris itu ada lebih fokus kepada wah itu ada isinya, ada negatif, ada sesuatu. Lalu musyrik, syirik ya. Betul. Nah, kita sudah clear itu. Iya. Kita dengan melihat episode-episode sebelumnya. Iya, kita memandang keris sebagai bunda budaya, dan mudah-mudahan juga teman-teman makin tertarik untuk mengkoleksi keris, karena jangan sampai peninggalan-peninggalan keris ini ataupun keris-keris yang baru itu akan lebih dimiliki oleh orang-orang luar, bukan oleh kita sendiri. Oleh kita sendiri gitu loh. Pewaris budayanya. Betul sekali. Semoga kita bisa lebih menghargai peninggalan keris ini, atau keris yang baru pun kita bisa lebih menghargai lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di next episode.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.